Sudah hadir untuk membahasnya di Sapa Indonesia di studio Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar di DPR, Wawan Suyatmiko dari Transparansi Internasional Indonesia, dan Ibu Lely Ariana, analis komunikasi politik dari Universitas Bengkulu. Selamat pagi Bapak-bapak, termasuk saya dan Ibu Lely ya sendirian. Harus ada ibunya biar cantik, Bu. Kita mau ngobrol saja mengenai apa yang kemudian sekarang terjadi dan menjadi desakan. Sedikit dari orang Partai Golkar di dalam yang kemudian Anda muncul nih, Bang Doli, untuk kemudian muncul bahwa ya sebetulnya Pak Setia Novanto harus mundur dari Partai Golkar maupun DPR, begitu menurut Anda ya? Kenapa Anda melihat itu? Saya dari awal ya, begitu nama Pak Setia Novanto disebutkan di dalam dakwaan Irma dan Sugiarto pada sidang pertama 9 Maret. Jadi bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka kemarin? Saya sudah menilai bahwa disitulah mulai argo pencitraan negatif Partai Golkar. Ya. Dan akhirnya terbukti selama 3 bulan terakhir ini setiap dilakukan persidangan Irman dan Sugiarto, pemanggilan saksi-saksi, semuanya menyebutkan nama Pak Setia Novanto dan itu nggak bisa dilepaskan dengan posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi begitu citra atau persepsi negatif Pak Setia Novanto muncul, sama saja dengan persepsi negatif terhadap Partai Golkar. Itu yang membuat Anda kemudian merasa ini harus segera dibenahi begitu? Jadi itu kan artinya merugikan Partai Golkar. Jadi konteksnya saya dan teman-teman generasi muda Partai Golkar itu membicarakan tentang menyelamatkan Partai Golkar. Jangan sampai partai kita ini tersandra ya dengan kasus yang membuat publik ini marah kan melihat kasus IKTP ini. Sehingga itu nanti akan mengganggu konsolidasi Partai Golkar dan juga elektabilitas Partai Golkar. Ya. Dan kita lihat sekarang survei-survei menunjukkan semua survei Partai Golkar itu turun. Ya. Anda sampaikan nggak ini sih di internal Partai Golkar? Saya sampaikan, ya tentu ada dua cara ya. Karena saya memang tidak masuk di dalam pengurus struktur dan juga tadi dikoreksi saya bukan juga anggota DPR sekarang. Nah tentu ini juga kita sampaikan kepada senior-senior, ke tokoh-tokoh. Jadi jauh sebelum penetapan status tersangka ini, saya sudah mengatakan Pak Setia Novanto harus mundur. Ya, banyak nggak sih orang-orang seperti Anda di dalam Partai Golkar yang punya pendapat seperti Anda? Saya kira begini, kalau misalnya kita sebagai kader Golkar mempunyai hati nurani dan juga kemudian menginginkan partai kita ini tetap eksis, mendapatkan kepercayaan ke publik, saya yakin sebetulnya ya memang silent majority ya. Banyak sekali yang punya pendapat yang sama gitu. Karena kan masalahnya simple saja kan. Bahwa kita ini ingin membesarkan partai, tetapi kita juga tidak mau dihambat oleh masalah orang per orang, kasus per kasus gitu. Lalu mengapa kemudian, saya cuma ingin tahu saja secara internal di Partai Golkar, kemudian yang muncul sampai kemarin atau terakhir, Partai Golkar tampaknya akan tetap mempertahankan Setia Novanto sebagai ketua umum. Nah itu yang membuat kita kecewa sebetulnya ya. Kita sih berharap kemarin ketika ditingkatkan statusnya Pak Setia Novanto menjadi tersangka, saya kira kita ini semua mempunyai kesadaran yang sama ya, bahwa kita ini harus cepat sekali mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan partai. Nah, harusnya DPP kemarin itu melakukan rapat ya. Saya kira yang paling penting meminta pendapat para senior tokoh-tokoh. Ini kan sekarang ada dewan-dewan sebetulnya. Tapi ini kan dibalik, mereka putuskan pleno tidak terjadi apa-apa, kemudian datang ke Pak Abu Rizal bahwa kami sudah putuskan begini, gitu. Terus datang ke Pak Agung Laksono. Tinggal kita berharap Dewan Kehormatan saja nih. Dewan Kehormatan di situ ada Pak Habibie, ada Pak Akbar, ada Pak senior-senior yang lain ya. Dan memang dalam domain di ADRT, di dalam ADRT ini domain masalah ini di Dewan Kehormatan lebih karena masalah etik dan segala macam gitu. Kita sambung nanti. Masih soal Partai Golkar, Transparansi Internasional Indonesia sendiri terus mengamati KTP elektronik ini bahkan sebelum diambil oleh KPK. Anda melihat ada peran orang-orang tertentu nggak sejak sebelum kasus ini diambil oleh KPK, Bung Wawan? Iya, kalau kita melihat rekam jejak kasusnya sejak tahun 2012 sebenarnya kasusnya sudah masuk di kejaksaan, namun di SP3 begitu kan. Terus di tahun yang sama KPPU Persaingan Usaha sudah juga mengeluarkan sebuah putusan di mana memang sudah terjadi istilahnya adalah kesalahan dalam hal pengadaan. Karena walaupun ada 3 konsorsium yang masuk di pengadaan, namun PNRI itu menjadi yang paling utama. Kenapa? Karena 2 yang lain itu hanya
apa bahasanya akal-akalan dari Andi Agustinus begitu, dibuatkan aja. Nah ternyata pas waktu membuat seperti itu pun juga keluar di surat dakwaan KPK yang sudah dibacakan di tahun 2017 kemarin di PN Tipikor, ada peran beliau Bapak Setia Novanto begitu kan. Jadi dari telusuran TII itu sudah ada nama-nama itu. Mirip dengan apa yang muncul di persidangan sekarang? Betul. Sebenarnya kalau kami sih tidak cukup terkejut ya ketika Setia Novanto ditersangkakan sekarang. Begitu, kami karena bahkan menilai bahwa harusnya kemarin-kemarin sudah bisa ditersangkakan karena ini kasus sudah lama sekali. Nah penyebutan Irman Sugiharto sebagai terdakwa di PN Tipikor itu juga bukan hanya 2 orang. Saksi Diah Anggraini yang dari juga Kementerian Dalam Negeri pun sudah menyatakan ada peran dari Setia Novanto. Bahkan pengusaha Paulus Thanos juga sudah menyebutkan itu. Ganjar Pranowo pun sama-sama saksi ketika bertemu di Bandara Ngurah Rai juga sudah dapat kode dari Setia Novanto, tolong jangan galak-galak di Komisi 2 waktu itu. Betul. Artinya sebenarnya penersangkaan ya oke lah terlambat, tetapi kita apresiasi. Kenapa? Karena apa bahasanya ini big fish gitu loh. Kenapa big fish? Mungkin KPK berhati-hati, betul-betul ingin melihat lebih dulu. Kita bukan ahli hukum, tetapi Anda sudah menelusuri ini sejak lama dan memang sebetulnya sudah cukup jelas terlihat begitu oleh TII. Saya ke Bu Leli berkaitan dengan ini masih dari Partai Golkar. Ibu melihat apa yang dikatakan Bang Doli ini juga suara banyak pihak sebetulnya untuk Partai Golkar. Ibu udah bilang ini beberapa waktu lalu juga di Sapa Indonesia bahwa sebaiknya nih memang kemudian Partai Golkar bersiap-siap. Sekarang sudah tersangka Bu, tapi masih tetap tampaknya akan dipertahankan. Kalau menurut Ibu ini bagaimana kemudian analisanya? Saya melihatnya dari 2 sisi ya, kelembagaan DPR sama organisasi Partai Golkar. Nah dari sisi kelembagaan DPR saya melihat sudah mulai terjadi konflik of interest di antara lain. Kemarin kita menyaksikan bagaimana Pak Setia Novanto didampingi oleh wakil-wakil ketua DPR melakukan konferensi pers di DPR. Coba dilihat nggak kapasitasnya apa beliau itu ketika menyampaikan. Dia mengatakan bahwa saya dituduh korupsi, angka itu kan banyak sekali dan sebagainya. Lah, yang sekarang didampingi oleh wakil ketua itu siapa? Tersangka atau ketua DPR? Itu pertama, itu bukti bahwa sudah mulai terjadi konflik of interest. Yang kadang-kadang kita miss melihatnya. Kalau analis komunikasi politik, dia melihatnya seperti ini. Jadi ada itu sisi yang pertama. Jadi yang kedua, dari sisi kelembagaan juga, bahwa DPR itu kan adalah simbol ketatanegaraan. Simbol kelembagaan. Ibu melihat yang kemarin dilakukan ini jadi merugikan dong buat jadi DPR merugikan begitu? Secara mendegradasi menurut saya bahwa sejatinya apa yang seharusnya tersajikan ke publik di panggung depan itu kan tidak boleh melenceng dari harapan publik. Makanya ada teori Kule itu looking glass self katanya. Jadi apa yang disajikan oleh para politisi kita di DPR, apalagi dia ketua DPR dan wakil-wakil itu haruslah sesuai harapan publik. Bu, kalau saya melihatnya begini, maaf saya potong sedikit. Pak Setia Novanto kan masih memang ketua DPR nih. Jadi kemarin dia menyampaikan bahwa sebagai ketua DPR, jadi layak diwakili juga, ditemani oleh Bang Fahri dan segala macam. Komunikasi politiknya coba. Kalimat yang itu boleh dia sampaikan, saya sudah ditersangkakan, harapan saya bahwa DPR bisa bekerja dulu meskipun saya dalam status ini, itu mungkin bahasanya lebih tepat. Tapi harusnya kalau sampai di area situ situ titik. Jadi ini adalah orang-orang yang bisa mewakili saya, mungkin saya akan melepaskan jabatan saya karena harus menghadapi persoalan hukum. Itu beda komunikasi politiknya. Jadi tidak ada degradasi kelembagaan dan konflik kepentingan, konflik of interest di dalamnya. Ketika kemudian cerita bahwa dananya begini apa segala macam sudah besar lewat sekali, dari mana saya dapat, apa lewat transfer dan sebagainya. Itu kapasitasnya bukan lagi sebagai ketua DPR. Jadi kalau saya wakil ketua DPR waktu itu, begitu Pak Setia bilang itu, keluar Pak Setia saya keluar dulu nih, Bapak udah beda nih, begitu harusnya kira-kira ya. Itu yang kedua tadi bahwa simbol. Jadi simbol ketatanegaraan itu yang dilambangkan oleh status sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat itu juga menjadi terdegradasi dengan adanya orang yang tidak kredibel. Bukanlah kapasitas pemimpin di lembaga perwakilan rakyat, harus ya sesuai kapasitas, kualitas, integritas yang ditas-taskan semua itu minimal udah gugur berapa poin di dalamnya. Itu yang boleh ditahan ya. Kita udah dapat nih Bu mengenai yang di DPR. Kalau Partai Golkarnya sendiri dengan tetap mempertahankan, Ibu melihatnya sebagai analisa apa? Iya, Mas Bayu, waktu itu kita udah bicara ketika Pak Setnov dalam kasus Papa minta saham ya. Di sini juga saya narasumbernya. Saya udah mengatakan bahwa sebenarnya Pak Setnov itu nggak perlu balik lagi ke DPR. Karena ada
misleading, miskomunikasi yang terjadi di antara kader-kader tentang status yang melekat di Pak Setia Novanto itu sendiri. Apalagi waktu itu Pak Akom pernah menghadap ke Ibu Megawati dan sebagainya, entah dalam kapasitas apa, mungkin ingin mempertahankan juga posisinya di DPR. Tapi kan Bu, Dewan Kehormatan DPR tidak menemukan, Kejaksaan Agung menghentikan. Kan dia pintar, sudah mengundurkan diri lebih dulu. Jadi begini, kalau soal setnop, kalau seandainya berdasarkan Undang-Undang MD3 gitu, bahwa memang tidak dimungkinkan dia itu diberhentikan. Kan ada 3 hal ya, dia mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Ya, kalau meninggal dunia itu kan tidak enak banget, urusan Tuhan. Betul. Tidak bisa campur tangan manusia. Lalu diberhentikan lebih tidak enak lagi. Kalau menunggu ingkrah berarti dia akan diberhentikan. Jadi harga dirinya sebagai seorang tokoh politik yang sudah besar itu terdegradasi juga menurut saya. Yang lebih nyaman itu sebenarnya Pak Setnop itu mengundurkan diri. Seperti yang dia lakukan ketika kasus Papa minta saham. Nah, dalam kapasitas kelembagaan ini yang kita lihat. Kalau menunggu inkrah berdasarkan pasal 87 ayat 2 huruf C itu yang terjadi harus menunggu inkrah katanya. Inkrah itu kan prosesnya lama. Meninggal dunia urusan Tuhan, yang satu yang saya tawarkan. Lalu kemudian bagaimana korelasinya dengan kepartaian? Sama. Kalau misalnya di lembaga DPR seluruh rakyat yang berharap banyak pada DPR, di internal Golkar apa yang mereka hadapi ke depan? Pilkada serentak 2018, Pileg, Pilpres, dua-duanya kan harus dimonitoring, dipersiapkan sejak sekarang. Tapi kalau kredibilitas figur yang memimpin partai tersebut tidak memiliki kontribusi dalam hal yang positif, artinya bisa memecah kader, maka itu menurut saya masalah di tubuh. Ini masalah untuk persiapan Pilkada 2018 dan 2019 menurut kita tanya orang Golkar ya kan Ibu? Masalah besar. Masalah besar. Ya karena itu akan mengganggu konsolidasi dan tingkat kepercayaan publik kepada Partai Golkar. Jadi kan sekarang suasananya masyarakat itu kan marah nih dengan kasus IKTP ini. Apalagi kita tahu di bawah kan banyak juga masalah yang muncul kan, belangko tidak ada, masalah yang ditumpuk-tumpuk segala macam. Nah, orang sekarang begitu melihat kasus IKTP marah, itu kan marah kepada salah satu yang disebut adalah Pak Setia Novanto. Tapi lama-kelamaan kalau ini tidak bisa dipisahkan antara masalah pribadi Pak Setia Novanto dengan masalah Golkar, orang akan marah kepada Partai Golkar. Nah, kalau orang sudah atau publik, masyarakat marah kepada Partai Golkar, tentu itu akan mengganggu sebagai partai politik di menghadapi agenda Pilkada 2018. Besok kita udah menetapkan undang-undang pemilu yang akhir mungkin Oktober sudah mulai pentahapan persiapan 2019 ya. Pasti itu akan mengganggu. Bung Doli, kalau sekarang pengurus yang sekarang ini, pengurus partai Anda sudah menetapkan satu hal dan kemudian baru menghadap para tetua Golkar, itu masih bisa diubah nggak? Kita masih punya harapan kata Anda di ketua Dewan Kehormatannya Partai Golkar ya. Ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Habibie. Itu masih bisa berubah sehingga kemudian kita berharap citra Partai Golkar bisa lebih baik? Ya, saya sama teman-teman terus berusaha ya untuk supaya memang sikap yang ditunjukkan oleh Partai Golkar secara institusi itu tepat dan benar gitu ya, dalam rangka untuk bisa menempatkan kembali kepercayaan ke publik. Jadi kita akan usaha terus ya, mungkin salah satu jalannya kita tetap menghimbau agar DPP di dalam hari-hari ke depan ya, itu kan putusan rapat pleno yang bisa dibuat plenonya lagi mengambil keputusan yang berbeda gitu. Yang kedua memang tentu kita akan berkomunikasi dengan para senior itu juga untuk bisa mendorong supaya memang DPP sekarang ini betul-betul sadar dan rasional dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar lah, kepentingan partai dibandingkan dengan kepentingan pribadi-pribadi mereka yang ada sekarang di DPP itu. Kita sudah lihat kemungkinan dan seharusnya diambil mengenai Partai Golkar, mudah-mudahan ini bisa didengarkan. Bukan apa-apa, Golkar ini partai yang kita harapkan selalu menjadi leader dan memberikan contoh bagi demokrasi Indonesia. Tapi bagaimana kemudian status Setia Novanto sekarang di DPR? Setelah ini kita akan bahas termasuk data-data dari Transparansi Internasional Indonesia yang menyebutkan DPR masih lembaga terkorup di Indonesia. Usai jeda kami kembali.